Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibu yang telah meluangkan waktu sebentar untuk sedikit berdiskusi kita hari ini, yaitu tentang pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Semangat. Kita main es likinya dulu, boleh? Boleh ibu? Boleh. Kalau boleh. Nah ini ibu. Jadi permainannya kita hari ini yaitu jadi mudah instruksinya. Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan. Tapi ibu harus fokus. Oke ibu. Nah, ibu harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Ibu ikuti ya. Ayam. Ayam. Bebek. Bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam ayam. Ayam ayam. Ada berapa ayam dan bebek? Makanya fokus tadi. Nah, ada berapa ayam dan bebek? 6. 6. Berapa? 12. Ada yang 12, ada yang 6. Coba ulangi sekali lagi. Instruksinya ikuti apa yang saya ucapkan. Ayo. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ada berapa ayam dan bebek? 8. Nah, ada yang 8, ada lagi. Ada berapa? Ibu Syamsidah lagi mikir dia. Ayamnya 4. Ayamnya 4. Bebeknya. Bebeknya 5. Makanya tadi apa yang saya ucapkan? Fokus. Ikuti apa yang saya ucapkan. Padahal ibu nggak usah susah-susah ini mencari berapa ayam. Cukup ibu menjawab ada berapa ekor ayam dan bebek. Kan tadi disuruh ikutin apa yang saya ucapkan, nggak usah dihitung-hitung. Makanya dalam pembelajaran kita harus fokus. Ayam bebek, ada berapa ayam dan bebek? Berarti ibu-ibu hanya menjawab ada berapa ayam dan bebek, diulangi lagi. Ngerti ibu? Nggak usah dicari-cari itu. Karena ini instruksi awalnya ikutin apa yang saya ucapkan. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini permainan seperti ini ibu-ibu boleh kita terapkan dalam kelas di awal pembelajaran kita. Di sini Ikut saya. Hai sekolah. Bukan, yang dulu di kakinya bukan. Ayam. Aku mati yang video. Coba. Kita membuat permainan satu lagi. Ini bisa nanti kita terapkan di dalam kelas. Ayo ibu bangun dulu semua. Bangun dulu. Enggak nyanyi. Nah, ini ibu kan ini harus fokus. Ibu harus fokus. Ini permainan nggak jauh berbeda seperti yang tadi. Nah, ibu ini dengar instruksi saya. Ibu-ibu harus mengerjakan apa yang saya suruh. Sampai ini dulu. Mengerti ibu? Ibu harus melakukan apa yang saya suruh. Kalau saya bilang ibu silahkan tepuk tangan, ibu harus tepuk tangan. Dan sesuaikan berapa kali saya ucapkan. Contoh misalnya, tepuk tangan 3 kali, ibu harus 3 kali. Tepuk tangan 2 kali, harus 2 kali. Ya kan? Tepuk tangan 2 kali, mesti 4 kali. Fokus ibu. Ingat instruksinya kalau saya suruh tepuk tangan. Oke, siap? Siap. Tepuk tangan 2 kali. Ayo, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. Itu kan salah. Berarti ibu-ibu nggak fokus. Coba ulang lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Itu kan nggak fokus. Mengerti ibu? Itulah makanya fokus. Dengar instruksi saya dari tadi apa?
Coba kerjakan apabila saya suruh. Ini kan nggak suruh, cuma saya ucapkan 3 kali. Ibu suruh cukup 3 kali, 2 kali cukup tidak. Nah, itu kenapa kita semua. Nah, itu permainan yang bisa kita terapkan kepada peserta. Ayo Ibu, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ibu, ketika berbicara tentang budaya positif, apa yang terbesit dalam hati Ibu? Ketika berbicara dengan budaya itu apa sih? Dan positif itu apa? Ayo Ibu. Budaya kan bisa kita ini seperti tradisi. Tradisi ataupun budaya itu sesuatu hal yang memang kita lakukan terus menerus. Itu kebiasaan, itu budaya positif itu sesuatu yang baik. Jadi apakah makna budaya positif? Yaitu suatu kebiasaan yang baik yang kita lakukan terus menerus. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Jadi seperti diskusi kita kemarin itu waktu pendampingan individu, salah satunya yaitu penerapan 5S. Kita selalu salam, menyapa, sopan dan santun. Nah, itu salah satu contoh budaya positif. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu ini. Yang pertama sekali yaitu tentang perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif dan motivasi. Nanti dilanjutkan dengan keyakinan kelas dan pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol dan restitusi. Nanti kita akan melihat apa maksud restitusi, bagaimana posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ibu, kita lanjut. Ini. Budaya positif adalah sikap, nilai kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi tempat kerja atau komunitas. Sekarang kita ini kan berada dalam sebuah organisasi. Tentunya kita di sekolah harus menerapkan yang namanya budaya positif. Bagaimana kita bersikap dengan anak didik kita? Bagaimana kita bersikap dengan teman sejawat kita? Kemudian yaitu dalam budaya positif ini sangat dianjurkan tentang kepercayaan. Apalagi dalam sebuah organisasi. Kalau di antara kita tidak saling percaya lagi, ini organisasinya tidak jalan. Misalnya kita ini ada praduga kepada salah seseorang, itu nggak jalan organisasi kita. Kemudian untuk menciptakan budaya positif ini juga harus diserahkan terbuka. Dari hal sekecil apapun, mulai dari itu prestasi sekolah kita, itu harus terbuka. Begitu juga dengan hal-hal yang akan menjadi masalah di sekolah kita pun harus terbuka. Tidak boleh dipendam-pendam itu. Kemudian dilanjutkan dengan budaya positif mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong seperti menghargai orang lain. Ini Bu. Menghargai orang lain itu sangat penting. Jangan kita menganggap diri kita lebih dari segala-galanya, itu tidak boleh. Kemudian kerjasama, tidak bisa kita berdiri sendiri Bu, apalagi di sekolah. Jangan sampai kita bisa berdiri sendiri dalam sebuah organisasi, itu tidak bisa. Yang kedua, menghormati perbedaan. Jika nanti dalam rapat-rapat kita ada perbedaan, harus kita hormati. Kemudian berpikiran terbuka, bernalar kritis ini. Artinya kita harus terbuka, harus berani memberi pendapat dengan santun. Jangan memberi pendapat yang dapat menjatuhkan orang lain, itu nggak boleh. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan yang sehat, fokus pada solusi. Artinya jika ada masalah, bagaimana sih solusinya? Jangan kita memvonis. Misalnya ada anak kita bermasalah, jangan langsung kita vonis kamu salah. Nggak boleh. Kita harus mencari solusi bersama. Begitu juga dengan teman sejawat kita. Oke Bu, sampai di sini. Oke Bu ya. Kemudian
Nah, kita lanjut dengan paradigma perubahan. Ibu tahu apa paradigma? Nah, paradigma itu cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Bagaimana kita memandang sesuatu, kemudian timbul dalam pikiran kita, oh seperti ini. Misalnya kita ini melihat sebuah buah apel. Apa yang terpikirkan dalam kepala kita tentang buah apel? Manis, warnanya merah, ada yang hijau, mahal, kan begitu. Itulah paradigma. Kemudian dilanjutkan dengan ini, kita sedikit berefleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara ini bapak pendidikan kita. Yaitu yang pertama sekali, yaitu semua anak lahir dengan bakatnya masing-masing dan unik, Ibu. Jadi Ibu harus perlu ingat bahwa tidak ada anak yang lahir di dunia ini dalam keadaan bodoh, nggak ada. Misalnya dia nggak bisa matematika, dia kadang-kadang bisa bahasa Indonesianya. Kadang-kadang dalam ini keseniannya dia lebih mahir. Ini udah mengucap bahasa Aceh. Kemudian yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Artinya Ibu, tugas kita bagaimana menuntun anak kita, mendampingi mereka, menggali mereka sesuai dengan bakatnya. Misalnya seorang anak suka menggambar, jadi harus kita tuntun dia, kita beri motivasi dia agar dia ini terus berkelanjutan. Tapi dijaga juga, jangan menggambar terus menerus. Misalnya sedang pelajaran matematika, dia juga harus fokus sedikit tentang kalau nggak mau, ya itulah yang menjadi tugas kita seorang guru. PR kita seorang guru. Ibu, PR kita seorang guru ini macam banyak sekali. Karena kan karakter anak itu yang berbeda. Itulah tugas kita. Kita sudah mengambil profesi kita sebagai seorang guru. Ya. Kemudian guru itu ibarat petani, Ibu. Atau tukang kebun. Murid ibarat biji jagung. Artinya biji jagung itu akan tumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat, itu tergantung kepada petaninya. Kalau petaninya bagus ini dalam mengelola, dalam memberi pupuk, menyiram dan sebagainya, tentunya jagung itu akan tumbuh dengan bagus. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ini sangat tergantung dengan kita. Di samping itu juga orang tua mereka masing-masing. Kemudian yaitu berbudi pekerti. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita ini memberikan tuntunan agar murid kita ini memiliki karakter yang baik ataupun budi pekerti. Coba lihat dulu waktu sekarang ini bagaimana karakter anak-anak kita. Karakter Pak, kalau udah besar terlalu Pak udah susah. Iya, itulah makanya ini juga. Ya, kalau dari dasar karakter dibentuk Pak ya, mulai dari rumah. Itulah karena pendidikan utama anak-anak itu di rumah. Beranjak dari rumah ke sekolah itu sudah tugas kita sebagai seorang guru. Nah itu budi pekerti ini yang sangat perlu diterapkan. Karena berapapun sehebat pun anak itu pintar, kalau budi pekertinya tidak ada, itu nggak ada manfaatnya. Itu yang kelima, kita harus mengerti, melihatkan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak itu belajar di alam mana dia. Di alam mana dia sedang belajar ini. Itu harus kita perhatikan bagaimana bakat yang ada di dalam dia. Kemudian kita juga harus melihat kodrat zamannya. Sekarang zaman ini sudah teknologi. Kita juga seorang guru ini harus belajar teknologi. Karena mengikuti zaman, kalau enggak tertinggal kita. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Oke. Kemudian yang keenam, berpihak kepada murid. Ibu-ibu, bagaimana sih pembelajaran yang berpihak kepada murid? Artinya bagaimana kita memberi porsi lebih kepada murid. Membuat murid itu mandiri mencari sesuatu. Bukan hanya kita sibuk ceramah di depan. Kemudian anak-anak buat tugas ini, jangan seperti itu lagi. Jadi bagaimana juga kita memberi porsi lebih kepada peserta didik
untuk belajar mandiri itu berpihak kepada mereka. Yang penting mereka itu senang, tidak terbebankan dengan tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian paradigma perubahan, yaitu budaya positif di sekolah sangat penting karena memiliki dampak yang besar pada kesejahteraan dan kinerja siswa, guru, staf, dan orang tua. Kemudian budaya positif dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Itu sudah pasti, Ibu. Nah, kalau budaya positif ini diterapkan di sekolah, sudah pasti lingkungan sekolah kita akan nyaman dan tentram, guru-gurunya ramah, anak-anaknya berkarakter. Coba bayangkan, Ibu. Di sekolah kita semua anak berkarakter. Tahu dia ini gurunya, ini orang tua, nyaman, belajar aman, tentram. Itu yang menjadi impian kita bersama, Ibu. Kemudian, tapi kan ini bukan hanya semudah membalik telapak tangan itu, butuh prosesnya. Ini dulu yang perlu yang perlu kita lihat, Ibu. Kita seorang pendidik ini tidak mungkin bisa merubah anak dalam setahun 2 tahun, tidak mungkin. Kita melihat ke depannya nanti. Kalau dia sudah besar, bagaimana karakter dia? Apakah dia akan menjadi lawan kita ataupun teman kita? Nanti kita lihat. Kemudian, Ibu, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol orang lain? Kemudian kita lihat stimulus. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Contohnya, realitas kebutuhan kita sama, Ibu. Ya kan? Apa kebutuhan kita yang paling pokok? Sandang, pangan, kan? Begitu kan? Rumah. Walaupun nanti dalam realitas itu walaupun kebutuhan yang sama, juga nanti ada perbedaan-perbedaannya sedikit. Kemudian kita lanjutkan dari kemudian kita kepada disiplin positif. Coba ya Ibu-ibu, makna kata disiplin. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ibu-ibu, coba jawab dulu. Ketika kita mendengar kata-kata disiplin, berarti disiplin itu yang terlintas di pikiran kita adalah tertib, teratur, kepatuhan terhadap sebuah peraturan. Itu yang sering kita kaitkan dengan kata-kata disiplin. Ataupun disiplin juga sering kita hubungkan dengan sebuah hukuman, ya kan? Seseorang anak tidak disiplin, berarti dia harus mendapat sebuah hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi sebuah hukuman. Jadi ketika ada anak-anak yang melanggar, tidak mesti dengan sebuah hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan secara sama sekali. Jadi kalau perlu hukuman ini tidak perlu kita terapkan sama sekali. Kita cari solusinya bersama nih. Bagaimana nanti kalau ada anak yang bermasalah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Itu kan menurut kita, Ibu. Kalau kita kaitkan dengan disiplin mesti dipatuhi, ya kan, Ibu? Padahal disiplin bukan sepenuhnya seperti itu. Baik, Ibu, kita sambung sedikit materi kita yang kemarin, karena ada terkendala listrik kemarin. Alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kembali, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori ini, Ibu, ada dua. Ada teori motivasi internal dan ada motivasi internal. Ini berbeda, Ibu. Kalau X itu artinya, Ibu, di luar. X ini artinya di luar, sementara in artinya di dalam. Jadi motivasi apabila terjadi secara eksternal, ini dampaknya adalah yang pertama sekali, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Karena motivasi itu dari luar, Ibu. Artinya kita melakukan sesuatu mendapat motivasi dari orang lain. Itu
tidak terlalu baik motivasi seperti itu. Karena kita ini terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kalau saya tidak melakukan itu nanti tidak nyaman kita dengan orang itu karena motivasi dari dia. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi internal. Ini yang baik Ibu, karena ini motivasi langsung dari diri kita sendiri. Itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena motivasi internal itu berasal dari diri kita Ibu. Misalnya kita ingin membuat sebuah perubahan. Dari mana motivasi tersebut? Apakah dari eksternal ataupun internal? Misalnya kepala sekolah yang memotivasi kita harus melakukan itu kurang baik. Karena itu mendapat motivasi dari orang lain. Maunya motivasi itu harus dari kita, bukan mendapat motivasi dari orang lain sama sekali tidak baik, tidak seperti itu. Tapi kurang baik, lebih baik motivasi internal dari diri kita sendiri. Kemudian ibu-ibu, ini kita lanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Ini ibu-ibu menyangkut dengan peserta didik kita. Bagaimana kita ketika membuat sebuah pembelajaran, kita selalu memberi penghargaan kepada peserta didik kita. Tanpa kita ketahui, kadang-kadang penghargaan tersebut menjadi hukuman tersendiri bagi anak tersebut. Contohnya, kalau kita memberi penghargaan, dampak yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, seseorang anak yang mendapatkan sebuah penghargaan, dia akan senang. Sementara yang tidak, dia akan kecewa. Makanya mungkin ke depan penghargaan itu tidak dibolehkan lagi kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan, yaitu menghukum seseorang. Contohnya, seseorang sudah belajar dengan giat ingin mendapat peringkat pertama. Ternyata ketika pembagian rapor dia mendapat peringkat yang kedua. Dia merasa kecewa. Berarti kita sudah menghukum anak tersebut. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Artinya dengan membuat sebuah penghargaan, kadang-kadang ketepatan itu berkurang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini Ibu, penghargaan merusak hubungan. Kadang-kadang antara si A dengan si B itu sudah nggak baik lagi. Karena mereka ingin terus bersaing, ingin mendapat yang pertama. Coba Ibu kita lihat, ini. Penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Kalau kita ingin membuat sebuah penghargaan, Bu, apabila perbuatan yang kita lakukan dalam jangka pendek, tidak terus menerus. Contoh, kita ingin mendapat sebuah penghargaan dari kepala sekolah, misalnya itu cuma kita kerjakan di hadapan beliau. Sesudah itu kita tidak mengerjakannya lagi. Kemudian yang kedua, Ibu, itu penghargaan dikatakan tidak efektif. Artinya, jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan dia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini sudah ada kekecewaan. Contohnya dari anak-anak kita, dia tidak mendapat peringkat yang pertama. Jadi dia akan kecewa. Nantinya dia tidak akan belajar seperti dulu lagi. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Bagaimana contohnya? Ini jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin saja sebahagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu menjadi fakta dulu kadang-kadang jelas. Ada anak yang kita puji-puji terus, anak yang lain tidak pernah kita puji, itu akan menjadi iri anak yang lain. Itu fakta dulu. Coba kita lihat lagi. Ini. Jika di dalam kelas seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Kita selalu memberi penghargaan kepada anak. Jadi yang termotivasi di dalam anak tersebut, dia hanya ingin menyenangkan
Gurunya bukan ingin membuat sebuah perubahan yang timbul dari dirinya si siswa tersebut. Kemudian penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, sementara persaingan menciptakan kecemasan. Ibu-ibu dulu pernah nggak ketika pembagian rapor, kalau kita ini mengharap peringkat, kita merasa cemas, dapat ranking atau tidak ini, ya kan? Kemudian kalau memang terbukti kita tidak mendapatkannya, pasti kekecewaan yang ada dalam diri kita. Kemudian ini ibu, tindakan kita sebagai seorang guru, apakah termasuk kepada hukuman ataupun konsekuensi? Nanti ada pengertiannya. Kita lihat dulu contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah titik-titik. Kita menyuruh anak untuk mencatat di bukunya sebanyak 100 kali, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut ibu-ibu hukuman apa konsekuensi? Baik ibu. Ini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman ya ibu. Hukuman, ini juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman ibu. Coba lihat ini. Ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Artinya jika ada anak yang mencoret-coret buku anak orang lain, berarti anak itu harus menggantikannya. Itu kewajiban dia, itu bukan sebuah hukuman. Itu namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Contohnya anak tersenggol botol minuman anak lain, berarti dia harus menggantikannya, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini apa ibu? Ini adalah sebagai hukuman. Berarti ini apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Contohnya, menjatuhkan botol minuman orang lain, berarti konsekuensinya adalah menggantikannya. Seperti itu. Kemudian hukuman itu juga anak membenci kedisiplinan. Kalau kita sering memberi hukuman kepada anak, kalau dia ini melanggar sesuatu yang ada, dia membenci tentang kedisiplinan. Dia tidak akan menghargai yang namanya tentang disiplin. Itu ada beberapa contoh. Kemudian dilanjutkan ibu. Kemudian kita beralih kepada 5 posisi kontrol ibu. Yang pertama ada yang namanya dengan penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Jadi ini ibu-ibu, kita seorang guru tidak terlepas daripada 5 posisi kontrol tersebut. Ada yang dikatakan sebagai seorang penghukum. Bagaimana? Seperti menghardik dan menunjuk-nunjuk dan menyakiti peserta didik. Kita tunjuk peserta didik kalau dia melakukan sebuah kesalahan, itu posisi kita ibu sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat orang rasa bersalah. Contohnya kita menceramahi anak itu, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Terus membuat dia merasakan rasa bersalah. Kemudian ada posisi yang kita ambil yaitu sebagai teman, artinya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau kita hanya bertanya, mengukur dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada contohnya ibu. Kemudian kita lanjutkan. Ini. Pertanyaan. Siapakah yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ini posisi apa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini posisi pembuat rasa bersalah. Ini membuat anak
bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Ini lagi, ayolah lakukan demi saya. Ayo lakukan demi saya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini bagaimana ibu? Nah, apakah kamu mau mendapat stiker hari ini? Nah, kita menanyakan kepada peserta didik, yaitu ingin memberi sebuah penghargaan. Nah, itu juga sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini yang lebih bagus. Kita ini posisi kita sebagai seorang manajer. Mari Ibu kita melihat contoh posisi kontrol sebagai seorang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam positif menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar berjalan lurus dengan yakin. Ini contoh posisi kontrol sebagai seorang manajer. Akila, hari ini Bapak mendapatkan laporan bahwa kamu bertengkar dengan si Alannya. Kamu berkata-kata kotor sama dia dan melempari dia dengan kaget. Apakah benar seperti itu? Ya Pak. Kenapa kamu sampai kesal sama si Alan, Akila? Terus dia mengolok-olok saya Pak, dan dia selalu materi orang tua saya. Bahkan dari kemarin dia selalu mengolok-olok saya Pak. Pak. Oh begitu, wajarlah kamu Akila marah sama si Alan. Seandainya Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Alan, Akila? Biasanya saya diam saja Pak, sampai hari ini dia mengolok saya Pak. Dia saja yang berusaha orang tua saya di tempat ini. Saya juga sangat kata-kata soalnya. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya Akila? Pastilah Pak. Wajar sekali kamu marah karena si Alan telah menyatakan harga diri kamu di depan teman-teman. Tapi kamu hari ini pasti bangga dengan diri kamu Akila, karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Bisakah kamu, bisa saja kamu melempari si Alan dengan batu, tapi kamu tidak melakukan hal yang demikian. Kamu patut bangga dengan diri kamu Akila. Jadi Bapak mau tanya sama kamu, coba kamu pikirkan, apa yang telah kamu lakukan barusan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Akila? Tidak Pak. Menurutmu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Akila? Saling menghargai Pak. Apakah menghargai orang lain penting buat kamu, Akila? Sekali Pak. Jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita ketika kamu marah? Hanya tidak bersabar Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya, Akila? Saya akan minta maaf pada Allah dan saya akan minta agar Allah tidak mengolok-olok saya lagi, dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak memperbaiki. Jika ada yang mengolok-olok saya akan menjadi tidak baik. Bagus sekali rencana kamu, Akila. Terus semangat ya, Akila. Sekarang kamu boleh kembali ke sekolah. Baik Pak, terima kasih ya atas ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini Ibu, ini salah satu contoh bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Tadi kan contohnya si Akila ini melempar si Alan dengan pulpen. Mengapa si Akila melempar si Alan ini dengan pulpen? Karena si Alan ini mengolok-olok dia dan menulis nama orang tua dia di depan papan tulis, sehingga Akilanya kesal. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah seperti itu? Jadi kita panggil si Akilanya, kita selesaikan masalahnya dengan baik, yaitu sebagai seorang manajer, tidak langsung memvonis si Akilanya yang bersalah. Kemudian ada contoh kasus yang kedua Ibu, coba lihat. Fatih sering terlambat masuk kelas karena sering tidur larut malam. Hal tersebut berakibat pada teman-temannya yang merasa terganggu. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat Ibu. Ini ada dua. Tadi Bapak mendengar laporan dari Buket beberapa hari ini kamu sering datang terlambat ke sekolah ya Fatih? Mendengar kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah Fatih? Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan Fatih? Baik Fatih, berbuat salah itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi di sini kita bagaimana memperbaiki kesalahan kita.
dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan. Seperti itu Fatin. Kalau begitu kita cari solusinya bersama ya Fatin. Fatin, kamu sering datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya ya. Karena saya tidak Pak, dia tidak Pak. Kamu tahu dengan keyakinan keras dan susah kita sepakati. Kalau terlambat datang ke sekolah, keyakinan keras mana yang kamu lakukan Fatin? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu Fatin? Penting Pak, karena dengan disiplin buat saya menjadi Pak. Betul sekali Fatin, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Iya Pak, saya berterima kasih Pak. Ya Fatin, sikap yang baik sudah kamu terapkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya berterima kasih. Baik Fatin, kamu telah menemui solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi dan kamu ketika bulan tidak bergadang dan main HP lagi. Sekarang kamu Fatin boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya Fatin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjela Hananisa, siswa kelas 6 MTN dan kelas. Saya senang sekali sudah diajak diskusi oleh Bapak Guru dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Dan saya akan terus menerapkan rasa saling menghargai di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatin Mubarak, siswa kelas 6 MTN dan Kelas. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan dan saya tidak akan tergadang lagi akan saya hadir di sekolah tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan anak. Jadi kita tidak boleh memvonis dia langsung bersalah. Kemudian Ibu, tugas di manakah saya? Yang pertama sekali yaitu pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer di rumah kita. Jadi Ibu, di rumah kita jadikan diri kita ini sebagai seorang penghukum tidak? Ketika anak-anak kita ini membuat sebuah kesalahan, apakah kita langsung membuat dia rasa bersalah ataupun langsung memvonis dia bahwa kamu ini bersalah? Jadi alangkah baiknya di sini kita mengambil posisi kita yaitu sebagai seorang manajer ini kita telusuri dulu perbuatan dia, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Karena kalau kita membuat anak bersalah itu mentalnya akan jatuh nanti. Itu di rumah. Kalau di sekolah juga seperti itu. Apa posisi kita yang bagus sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang pastinya adalah sebagai seorang manajer. Kemudian Ibu kita lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Ibu tidak bisa dipungkiri Ibu. Tetap kita manusia ini mengharapkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Jadi seorang peserta didik ataupun siswa juga memiliki kebutuhan yang sama seperti kita ibu-ibu di sekolah. Ayo kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Berarti anak-anak ini membutuhkan kebutuhan apa ibu? Dia hanya ingin bernyanyi-nyanyi saja. Sementara ibunya ini tidak membolehkannya. Ini anak ini membutuhkan kesenangan. Berarti dia senang bernyanyi dia. Makanya dia nyanyi-nyanyi terus. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini berarti anak ini perlu diperhatikan dia. Perlu kasih sayang dia. Udah capek-capek dia pakai jepit baru, kita tidak memperhatikannya. Kemudian selanjutnya adalah aku bosan, merasa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja. Ini apa ibu? Anak-anak bosan ketika kita menerapkan pembelajaran. Berarti anak ini perlu kebebasan dia. Dia tidak hanya ingin dengan satu metode saja. Dia mungkin ingin belajar di luar, belajar di lingkungan sekolah, tidak hanya di dalam kelas. Berarti anak-anak ini perlu dengan
kebebasan dan penguasaan. Kemudian sedikit lagi Ibu, kita lanjutkan dengan keyakinan ke kelas. Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Yang sudah kita buat dalam kelas itu apa namanya? Kesepakatan kelas, peraturan kelas, atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Berarti keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan ke kelas. Jadi yang menjadi pertanyaannya Ibu, kenapa tidak dilakukan peraturan saja? Nah ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Coba Ibu memberi tanggapan sedikit. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Ibu? Kenapa kita ada peraturan pakai helm? Mengapa? Karena untuk keselamatan di jalan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu ketika itu masa-masa COVID itu. Kenapa Ibu? Kena COVID gimana? Itu karena untuk pencegahan. Begitu juga tentang keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan? Kalau peraturan ini sifatnya kadang-kadang itu memaksa. Yang namanya peraturan itu memaksa. Misalnya kamu harus ini. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi antara keyakinan dengan kesepakatan itu sama Ibu. Cuma katanya aja yang berbeda. Jadi jangan sampai kita membuat peraturan ke kelas, karena peraturan kelas lebih kepada pemaksaan peserta didik. Ya Ibu. Ini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ini Ibu. Jadi membuat keyakinan kelas ini agar anak-anak ini termotivasi secara intrinsik, secara dalam diri. Tidak ada tekanan dari guru dan tidak ada pemaksaan dari guru. Jadi cara membuat keyakinan kelas Ibu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi katanya simpel-simpel aja Ibu. Contohnya itu saling menghargai, disiplin. Itu kata-kata yang abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya kita melarang anak-anak kita yaitu tidak boleh mengganggu kawannya ketika belajar. Itu tidak boleh itu kan kalimat negatifnya. Jadi kita buat ke dalam kalimat positif, berarti dia saling menghargai. Contohnya anak-anak di dalam kelas ketika ada tugas tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek punya kawan, berarti sifat positifnya adalah jujur. Jadi untuk keyakinan kelasnya kita membuat kalimat jujur ataupun kata jujur. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau usah banyak-banyak Ibu, 5 paling. Saling menghargai, disiplin, jujur, bergotong royong, kerjasama, jangan banyak-banyak. Nanti Ibu kalau monef Bu ini nanti ditanya nanti yang kelas 1, kelas 4. Karena kan sudah penerapan kurikulum merdeka dibuat keyakinan itu. Mungkin ini kelas 1 yang ini kan kelas 4 dulu. Disiplin, masuk kelas tepat waktu Pak. Itu berarti termasuk kepada disiplin Ibu. Masuk kelas tepat waktu, jangan dijabarkan nanti terlalu banyak. Keluar kelas ada lagi gurunya peraturan sama, cuman kata-kata yang lebih simpel. Jangan peraturan. Dan ini iya, itu termasuk kepada disiplin. Disiplin aja udah cukup. Ini udah masuk semuanya. Disiplin aja Pak, nggak tahu mau disiplin aja, nggak tahu disiplin. Ini makanya ini nanti ada cara pembuatnya. Ibu membuat keyakinan ikut kelas ini bukan kita buat ini sendiri di rumah, bukan.
kita ini melibatkan murid, nanti ada contohnya. Bisa anak-anak kita, bagus itu. Bisa. Ini kita hadapi ini nanti. Iya. Kemudian perbuatan keyakinan kelas. Ini ibu yang kelima, melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kita harus berkomunikasi dulu. Nanti kita memberi penguatan apa itu disiplin, apa itu penghargaan, kan? Seperti itu. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jangan hanya tertulis tertempel di dinding. Kita harus terus menerus memantau tentang keyakinan ini. Contoh-contoh cara membuat keyakinan ke kelas. Coba ibu lihat. Kenapa penting ini? Itu. Assalamualaikum. Coba lihat dulu. Ini ibu kalau mau buat boleh divideokan, boleh diupload di IKN-nya nanti buktikan ya. Apa sertifikat tuh? Ini berarti ibu memberi penjelasan tentang keyakinan kelas itu apa keyakinan kelas. Karena ini memberi penjelasan betul. Kemudian anak-anak menulis di kertas tersebut. Kemudian kita suruh tempel di depan. Nah ini Bu. Tadi kan siswa kita banyak ibu. Ada 15 misalnya. Kan semua kan mereka berpendapat nanti kita membuat sebuah kesepakatan, kita pilih 5 aja yang mencakup kelima kelas anak tersebut. Misalnya kan anak nanti tulisnya macam-macam dia. Kita pilih cuma 5 saja sebagai keyakinan kelas. Ini juga berdasarkan kesepakatan bersama. Sesudah ini kita memberi penguatan. Misalnya nanti kita ini memilih menghargai, kita jelaskan kepada anak-anak. Itu Ibu Samsidar, tahu dia.
karena disiplin itu kan luas. Contoh nanti kita tanggapan waktu nanti kita lakukan. Yang terakhir kita menyuruh anak menandatangani keyakinan kelas. Ini Ibu cara membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas sama itu dengan kesepakatan kelas. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini. Contohnya seperti ini dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak itu harus bertanggung jawab. Setelah kita ini membuat keyakinan kelas tentang tanggung jawab, nanti kita memberi penguatan kepada peserta didik kita. Makanya jangan banyak-banyak nanti. Disiplin kan banyak itu yang disiplin. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir Ibu, yaitu tentang restitusi. Sedikit lagi Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi ini ada kaitannya dengan posisi kontrol. Dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan yang namanya restitusi ataupun segitiga restitusi. Nah ini Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ini ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang bermasalahan, kita bukan untuk menebus kesalahan anak tersebut. Yang kedua, ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan, bukan memperburuk keadaan. Jika ada anak-anak yang berkelahi, bagaimana kita memperbaiki hubungan mereka? Itu langkah restitusi. Yang kedua yaitu tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita meminta sama anak itu, bagaimana kalau kamu memperbaiki hubungan sama si A misalnya, itu tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat orang lain. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana kita merubah karakter anak tersebut tidak bermasalah lagi.
Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bukan kita nanti begini yang salah, jangan berteman lagi sama dia ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu penyelesaian yang tidak bagus itu. Nah, jadi bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang guru membuat mereka berdamai. Ini segitiga restitusi, yaitu yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitas. Maksud daripada menstabilkan identitas, kita menanyakan mengapa melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Artinya jangan memvalidasi langsung dia salah, jadi kita validasi terus. Misalnya kita tanyakan sama diri si anak tersebut, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai, sudah benar, ataupun seperti itu. Yang kemudian kita itu menanyakan tentang keyakinan. Kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas kita tanya sama murid tersebut, apakah kelakuan kamu ataupun tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kalau misalnya sudah sesuai, nanti anak ini berubah sendiri. Oke Ibu, inilah materi kita hari ini. Bagaimana Ibu, ada yang ingin bertanya, memberi sebuah tanggapan ataupun berefleksi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk singkatkan waktu, terima kasih Bapak atas penyampaian materi hari ini. Itu bermanfaat bagi kami. Untuk depannya mungkin lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat kesuksesan dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Pernah dengar dengan keyakinan kelas? Oke, Al-Fatah. Pernah dengar dengan keyakinan kelas? Kalian pernah mendengar tidak peraturan kelas? Pernah. Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Ayo, Agila. Kalau peraturan sifatnya agak lebih kepada pemaksaan. Tetapi kalau yang namanya keyakinan itu berdasarkan dari hati kita semua. Jadi hari ini kita akan menyepakati ataupun membuat sebuah kesepakatan tentang keyakinan kelas kita. Ingat, keyakinan kelas itu kata-katanya harus positif, tidak boleh negatif. Contohnya, misalnya kalimat negatifnya tidak mengganggu kawan. Ya, Iqbal, tidak mengganggu kawan. Tidak mengganggu kawan jika dibuat dalam kalimat positif itu bagaimana? Tidak mengganggu kawan. Berarti kita saling menghargai. Jadi nanti ada kesepakatan kelas kita itu saling menghargai. Contoh satu lagi, tidak menyontek. Nah, ketika ada ulangan atau ujian kita dianjurkan tidak mencontek. Itu kalimat negatifnya tidak mencontek. Berarti kita harus tanamkan dalam diri kita sifat apa? Tidak mencontek itu sifat apa? Sifat kejujuran. Berarti salah satu keyakinan yang akan kita sepakati yaitu tentang kejujuran. Nanti tugas kalian semua menulis satu kata yang positif. Misalnya Alan tulis menghargai boleh. Afial kata dia menulis jujur. Fahrul apa yang Fahrul? Sifat positif satu aja dari kamu apa? Saling menghargai, jujur, bersabar boleh. Nanti kalian tulis. Kemudian nanti tempelkan di ini. Ada panggil, nanti kita pilih mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Mengerti semua? Mengerti. Oke.
yang